Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yapi Puspita. Di sini saya akan melaporkan hasil penelitian tindakan kelas yang berjudul meningkatkan kemampuan berhitung dengan metode jari matika pada kelas B di PAUD Karya Bunda. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam standar isi PAUD tahun 2009 pada aspek perkembangan kognitif tingkat pencapaian perkembangan anak mampu mengenal konsep matematika sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Indikator nomor 26 menyebutkan hasil penambahan dan indikator nomor 33 menyebutkan hasil pengurangan dengan benda sampai 5. Sesuai dengan isi standar tersebut, berarti anak usia dini dalam satuan PAUD sekurang-kurangnya sudah bisa berhitung dalam penjumlahan atau pengurangan sampai angka 5 dengan menggunakan benda atau jari. Selama kurang lebih 2 bulan pembelajaran tatap muka terbatas atau TMT di PAUD Karya Bunda, kompetensi tersebut ditemukan hasil 15 anak atau 65% belum berkembang, 4 anak atau 17,5% mulai berkembang, dan 4 anak atau 17,5% berkembang sesuai harapan. Hasil itu menunjukkan bahwa mayoritas anak belum mencapai perkembangan menyebutkan hasil penjumlahan dan pengurangan. Apabila anak belum mencapai perkembangan ini, maka anak akan mengalami kesulitan dalam perkembangan berhitung selanjutnya. Jika anak tidak dapat berhitung, maka akan kesulitan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan di atas perlu dicarikan solusi. Alternatif solusi yang dipandang tepat adalah penggunaan jari sebagai alat bantu berhitung atau dengan metode jari matika. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang masalah di atas, apakah dengan berhitung menggunakan metode jari matika dapat meningkatkan hasil belajar anak. Tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini terinci sebagai berikut: mendeskripsikan peningkatan hasil belajar berhitung menggunakan metode jari matika. Manfaat penelitiannya secara teoritis untuk menambah informasi dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berhitung dengan metode jari matika. Manfaat praktis bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru memperbaiki metode pembelajaran, percaya diri, dan berkembang secara profesional. Bagi anak lebih mudah berhitung dengan metode jari matika, dan tanpa disadari, belajar berhitung adalah belajar yang menyenangkan. Bagi sekolah, lembaga bisa memfasilitasi proses stimulasi perkembangan anak didik, meningkatkan kualitas lembaga, dan menghasilkan anak didik yang kompeten untuk bekal pendidikan selanjutnya. Kajian pustaka, pengertian kemampuan. Menurut Stephen V. Robbins 2006.246, kemampuan atau ability adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Menurut Toha, kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan suatu pengalaman. Ada 3 jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya atau tugasnya sehingga tercapai hasil maksimal. Katz dalam Munir 2008, yaitu kemampuan teknis, kemampuan yang bersifat manusiawi, dan kemampuan konseptual. Pengertian berhitung. Usia dini merupakan usia yang efektif untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak. Pengembangan potensi anak dapat dilakukan dengan salah satu cara, yaitu melalui berhitung. Kemampuan berhitung pada anak sangat penting dikembangkan karena berhitung dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari anak. Hal ini didukung oleh pendapat Rich et al. 2003.158. Kemampuan berhitung juga yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari agar mampu menyiapkan mental untuk masa depan. Brewer mengemukakan pendapat bahwa anak berusia 5-6 tahun menunjukkan minat tingginya terhadap angka, terutama penjumlahan. Anak akan menunjukkan kemampuannya, yaitu anak dapat mengurutkan benda, anak dapat membedakan antara fantasi dan realitas, anak mulai tertarik pada angka, anak mulai berminat pada penjumlahan. Menurut pendapat Megid 2013.269, Marison 2016.2247,
Papalia dan Feldman 2015.2247, pada usia 5 tahun ke atas, anak-anak sudah mengenali angka termasuk berhitung 1 sampai 20 hingga lebih, pengetahuan tentang bentuk angka dan urutan angka, serta mengetahui transformasi angka seperti penambahan dan pengurangan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berhitung adalah kemampuan yang sangat penting untuk dikembangkan, karena anak dapat memecahkan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan yang dapat dikembangkan anak usia 5-6 tahun dalam hal matematika antara lain, anak dapat mengenal angka, mengurutkan angka, menghitung benda, dan menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan sederhana. Jarimatika. Jarimatika adalah metode berhitung dengan menggunakan jari tangan. Jarimatika singkatan dari jari dan aritmatika. Metode ini meski hanya menggunakan jari tangan, tetapi dengan metode jarimatika kita mampu melakukan operasi bilangan kabataku atau kali, bagi, tambah, dan kurang sampai dengan ribuan atau mungkin lebih. Bulan dari 2008. Metode jarimatika adalah cara berhitung dengan menggunakan jari. Jari digunakan untuk mengurangi kesan abstrak menjadi konkret. Dengan jarimatika, anak belajar berhitung sekaligus bermain kecepatan menggerakkan jari. Pembelajaran kemampuan berhitung dengan jarimatika, anak menunjukkan jari sejumlah angka yang diminta dengan membuka atau menutupnya. Dengan metode ini, anak dapat mengasah panca indera antara mata, telinga, dan kecepatan menggerakkan jari. Dengan membuka dan menutup, anak dapat belajar dengan senang sehingga anak tidak berpikir bahwa belajar matematika itu sulit dan membosankan. Metode penelitian. Subjek penelitiannya yaitu anak kelompok B di PAUD Karya Bunda Sukaraja, Kecamatan Penabaran dengan jumlah 23 anak. Data penelitian ini yaitu skor atau nilai atau tingkat pencapaian perkembangan kognitif menyebutkan hasil penambahan dan pengurangan. Sumber data penelitian ini adalah kelompok B di PAUD Karya Bunda Sukaraja. Variabel penelitian, kemampuan berhitung, menyebutkan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Metode berhitung dengan jarimatika. Selanjutnya prosedur penelitian. Prosedur penelitiannya dilakukan pada tahap siklus pertama dan siklus kedua. Siklus pertama, perencanaan. Perencanaannya dilakukan dalam upaya perbaikan pembelajaran. Di hari pertama, guru memberikan apresi angka 1-10 kepada anak dengan lambang bilangan. Hari kedua, guru mengenalkan lambang jarimatika menggunakan jari. Anak maju untuk mencoba praktekkan lambang jarimatika dengan benar. Hari ketiga, guru menjelaskan metode berhitung dengan menggunakan jarimatika. Anak maju untuk mencoba berhitung dengan jarimatika. Hari keempat, anak mengerjakan latihan secara mandiri dengan menggunakan jari sesuai cara yang diajarkan guru. Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam upaya perbaikan siklus 1 adalah apresepsi, menunjukkan dan membicarakan alat atau media yang sesuai dengan tema atau materi, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan anak melaksanakan kegiatan sesuai arahan guru, guru mengamati kemampuan anak dalam melaksanakan kegiatan, guru melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan anak. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran, penelitian meminta bantuan teman sejawat. Perbaikan yang dibuat peneliti kemudian dilanjutkan dengan mengamati pelaksanaan perbaikan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKH dari hari pertama hingga terakhir. Pengamatan. Pada perbaikan pembelajaran siklus 1 ini, peneliti dinilai oleh teman sejawat dengan menggunakan lembar penilaian kemampuan melaksanakan perbaikan kegiatan pengembangan. Refleksi. Setelah melakukan perbaikan pembelajaran siklus pertama dan berdasarkan hasil pengamatan teman sejawat, penulis sudah melaksanakan kegiatan meningkatkan kemampuan berhitung dengan metode jarimatika. Namun, penulis merasa belum berhasil karena anak-anak masih banyak yang belum mampu berhitung dengan benar, sehingga penulis perlu melakukan tindakan selanjutnya untuk menemukan langkah yang efektif melalui siklus kedua. Siklus kedua yaitu perencanaan. Kegiatan yang direncanakan yaitu hari pertama tanya jawab angka dan anak menyebutkan angka. Hari kedua tanya jawab lambang bilangan dan anak menunjukkan lambang
jari matika. Yang ketiga, hari ketiga guru menjelaskan metode jari matika dan anak mencoba berhitung dengan metode jari matika. Hari keempat, anak mengerjakan latihan dengan teknik atau metode jari matika secara mandiri. Langkah-langkah yang ditempuh, persepsi menunjukkan dan membicarakan alat atau media yang sesuai dengan tema atau materi, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan anak melaksanakan kegiatan sesuai arahan guru mengamati kemampuan anak dalam melaksanakan kegiatan, dan terakhir guru melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh anak. Pelaksanaannya, pada pelaksanaan siklus kedua, penulis melaksanakan proses pembelajaran sesuai rencana dan masih dibantu teman sejawat sebagai observer sekaligus sebagai penilai. Pengamatan dari hasil observasi yang dilakukan teman sejawat pada proses pembelajaran siklus kedua, terlihat sudah ada peningkatan dibandingkan dengan siklus pertama. Refleksi, setelah melakukan perbaikan pembelajaran pada siklus kedua dan berdasarkan hasil pengamatan teman sejawat, bahwa penulis sudah melaksanakan kegiatan meningkatkan kemampuan berhitung menggunakan metode jari matika, terlihat perkembangan yang cukup baik karena anak-anak sudah banyak yang mengerti dan dapat berhitung dengan jari matika. Instrumen penelitiannya yaitu lembar observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya, observasi, pemberian tugas, wawancara. Teknik analisa data atau analisis data. Membuat daftar analisis data anak yang sudah dapat menghitung penambahan dan pengurangan dengan metode jari matika, yaitu BB belum berkembang, MB mulai berkembang, dan BSH berkembang sesuai harapan. Presentasi atau mempresentasikan setiap jumlah anak yang sudah tertera pada daftar di atas, membuat tabel dari data A dan B, menyimpulkan ada beberapa persen anak yang sudah bisa berhitung menggunakan metode jari matika. Target pencapaiannya, pada penelitian ini target pencapaian perkembangan adalah sudah muncul 70% atau 18 anak dari 23 anak. Hasil penelitiannya, kondisi awal dari 23 siswa PAUD Karya Bunda, 65% atau 15 anak belum berkembang, 17,5% atau 4 anak sudah mulai berkembang, dan 17,5% atau 4 anak berkembang sesuai harapan. Hasil dari siklus pertama, 12 anak berkembang sesuai harapan atau 52,17%, 7 anak mulai berkembang atau 30,43%, 3 anak belum berkembang atau 13%. Refleksi siklus pertama, berdasarkan hasil siklus pertama, pencapaian perkembangan belum mencapai target yang ditentukan. Karena itu penelitian dilanjutkan pada siklus kedua. Hasil pencapaian perkembangan berhitung pada siklus kedua yaitu 18 anak berkembang sesuai harapan atau 78,26%, 3 anak mulai berkembang atau 13,04%, 2 anak belum berkembang atau 8,70%. Refleksi siklus kedua, berdasarkan hasil pada siklus kedua, pencapaian perkembangan sudah mencapai target yang ditentukan. Karena itu peneliti tidak dilanjutkan pada siklus kedua. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, berdasarkan hasil analisis tentang meningkatkan kemampuan berhitung dengan metode jari matika di PAUD Karya Bunda adalah data hasil rata-rata presentasi ketuntasan perkembangan kognitif anak di kelas B yang diimplementasikan melalui aktivitas berhitung dengan menggunakan metode jari matika secara keseluruhan. Capaian perkembangan mengalami peningkatan. Aktivitas guru dalam menggunakan metode jari matika pada anak PAUD Karya Bunda baik untuk meningkatkan kemampuan berhitung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat peningkatan kemampuan berhitung anak dengan metode jari matika sebesar 26,09%. Saran dari penelitian. Berdasarkan hasil simpulan di atas, dirumuskan saran sebagai seorang guru hendaknya termotivasi untuk mencari strategi dan metode
serta pendekatan yang terarah sehingga memberikan hasil yang optimal untuk meningkatkan kemampuan berhitung pada anak PAUD karya Bunda. Terima kasih, itulah hasil laporan penelitian tindakan kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.